Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam was sihhati was salam. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ul huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحديث. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan bulan Ramadan ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Dan di antara hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan adalah hidayatul Quran, yaitu petunjuk Al-Quran. Sampai saat ini tidak boleh kemudian kita ragu, tidak boleh kita merasa tidak percaya diri ketika kita hidup bersama Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untuk nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Dan Al-Qur'an ini menjadi mukjizat yang agung, mukjizat yang paling besar, sehingga keistimewaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Al-Qur'an ini kelak akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bagi siapa? Yaitu bagi ashabul Quran, bagi orang-orang yang senantiasa cinta Al-Quran, yaitu dengan membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin membedah ataupun mengulas apa yang tertulis di dalam sebuah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Di sini kita bisa melihat dan juga mengambil pelajaran apa-apa yang diungkapkan oleh penulis tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Dan ingat saudara-saudaraku sekalian, di bulan Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwasanya setiap amal kebaikan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Sehingga jangan sampai kita tidak memiliki waktu yang luang untuk membaca Al-Qur'an, tapi justru kita harus meluangkan waktu untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Apa saja keutamaan membaca Al-Quran? Terlebih lagi kita sedang berada di dalam bulan Ramadan, di mana bulan ini Al-Quran diturunkan. Pada bulan Ramadan inilah Al-Quran kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ayat dan juga hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah di dalam surah Fatir, ayat ke-29 dan 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang artinya, sungguh
Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, kemudian melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharap perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang yatluna kitab Allah, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an memiliki keutamaan yang luar biasa, bentuk keutamaan zikir yang luar biasa, yaitu membaca Al-Qur'an. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengamalkannya atau mengajarkannya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran ataupun mengamalkan Al-Quran ini termasuk golongan orang-orang yang terbaik, golongan orang-orang yang memiliki kedudukan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena ada sekian banyak kesibukan orang, profesi orang di dunia ini, namun kemudian diungkapkan oleh Rasulullah SAW di antara yang terbaik dari banyak amalan-amalan yang terbaik, maka salah satunya adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda yang menggambarkan bahwasannya orang-orang yang membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang mulia. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa syakun 'alaihi lahu ajran. Orang yang pandai membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan susah payah, maka ia mendapatkan 2 pahala. Saudara-saudaraku sekalian, di sini Rasulullah SAW memuliakan orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Dan juga ternyata orang yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, orang yang masih belajar membaca Al-Quran, mungkin ilmu tajwidnya belum dikuasai, kadang panjang, kadang pendek, gunnahnya kurang, ikhfa'nya terkadang tidak kena atau matnya tidak dapat, makhrajnya juga masih kurang. Nah, disinilah masuk kategori orang-orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran dan ternyata tidak mendapatkan dosa. Tapi apa? Diungkapkan oleh Rasulullah SAW, lahu ajran, baginya mendapatkan 2 pahala. Jadi jangan sampai kemudian dikarenakan kita belum pandai membaca Al-Quran, belum lancar di dalam membaca Al-Quran dan kita tidak mau membaca Al-Quran. Jangan sampai. Kenapa? Akan rugi sendiri kita, tidak akan mendapatkan apa-apa selain kerugian. Kenapa? Karena orang yang masih belajar saja dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan tetap mendapatkan pahala. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan, yaitu orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang fasik, digambarkan orang-orang beriman itu seperti apa ketika ia membaca Al-Quran. Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mithlul utrijah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'minil ladzina la yaqra'ul Qur'an kamathlit tamrah la riha laha wa ta'muha khulwun wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir rayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya
Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah, itu aromanya harum, aromanya wangi dan rasanya lezat, rasanya manis, rasanya enak. Kemudian yang kedua, perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma, yaitu buah yang tidak ada baunya, tapi rasanya manis. Tidak ada baunya, tidak ada aroma kurma. Nih kita mau buka puasa, ada kurma di hadapan kita, banyak kurma di hadapan kita, tidak ada aromanya, kita tidak tercium aromanya. Tidak seperti buah mungkin mangga atau bahkan durian yang aromanya dari jarak sekian sampai sekian tercium. Tapi orang yang membaca, orang beriman yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma atau buah-buahan yang rasanya manis tapi tidak ada aromanya. Kemudian Rasulullah SAW mengumpamakan juga orang-orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti raihana. Orang munafik tapi dia baca Al-Quran itu seperti raihana, aromanya itu sedap, wangi, harum, tetapi rasanya pahit. Dan ini tentu bukan suatu hal yang baik. Kenapa? Karena kemunafikannya. Kemudian yang selanjutnya diungkapkan oleh Rasulullah SAW, sedangkan orang yang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah hanzalah, yaitu baunya busuk, baunya tidak enak dan rasanya pun pahit. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis ini kita harus mengambil hikmah, mengambil pelajaran bahwasannya kita seyogyanya milih yang pertama, pilihan kita adalah pilihan yang pertama. Apa itu? Yaitu orang yang mukmin, orang yang beriman, yang suka membaca Al-Quran. Maka harum dia, tercium wangi, tercium harum, dan dirasakannya manis, lezat. Hadirin sekalian rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang kemudian membaca Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW pun memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan juga termasuk di sini adalah orang yang menghafalkan Al-Quran. Salah satu sikap Rasulullah SAW yang membuktikan ia memuliakan orang-orang yang gemar membaca dan menghafalkan Al-Quran adalah ketika dalam sebuah peperangan, ketika didapati banyak orang yang kemudian mati syahid di medan perang. Kemudian ketika sahabat bertanya, mana yang hendak kita kuburkan dahulu, maka yang hendak kita utamakan untuk makamkan dahulu, maka Rasulullah SAW menyampaikan yang paling banyak hafalannya Al-Quran. Kita juga mendengar kisah-kisah begitu banyak orang-orang para hufazul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, kemudian ketika dibongkar kuburnya dalam rangka sesuatu, maka kemudian didapatinya masih utuh jasad tersebut. Ini adalah salah satu keistimewaan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya memuliakan Al-Quran ketika dia hidup, bukan memuliakan ahlul Quran ketika di masa ia hidup, tapi ada kalanya Allah tunjukkan bahwasanya ketika ia sudah meninggal, jasadnya pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai keutamaan membaca Al-Quran, jadi banyak orang yang kemudian ingin menghitung-hitung pahala membaca Al-Quran. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha wa la aqulu alif lamun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Subhanallah. Aku, kata Rasulullah SAW, tidak mengatakan alif lam mim harfun, tapi alifun harfun, lam harfun, mimun harfun. Hadis riwayat Abu Isa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga ayat Al-Quran yang telah
dibacakan tadi mudah-mudahan menjadi semakin memotivasi diri kita semuanya untuk selalu dekat dengan Al-Quran, yaitu dengan tidak menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran, tapi marilah sama-sama kita luangkan waktu untuk Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.